Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam program Doa Misi bagi Suku dan Bangsa. Saya, Devi Jaya, pada kesempatan kali ini akan mengajak kita semua untuk mendoakan salah satu negara, yaitu negara Jepang. Adakah di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak mengenal negara ini? Ya, tentu kita tahu ya, negara Jepang ini terkenal dengan bunga sakura, atau mungkin terkenal dengan makanan minuman khasnya mulai dari ramen, sushi, maupun teh ocha, atau mungkin dari baju tradisionalnya, baju kimono, dan sebagainya. Dengan demikian, mari kita melihat bersama-sama mengenai negara Jepang ini. Ya, berdasarkan peta negara Jepang, ya, kita melihat bahwa negara Jepang ini merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang terletak bersebelahan dengan Samudra Pasifik. Nah, kita juga melihat ada 5 pulau utama di negara Jepang ini, yaitu Pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, dan Okinawa. Negara Jepang ini memiliki ibu kota Tokyo, di mana dengan jumlah populasi terpadat di dunia. Secara mayoritas, Jepang memeluk agama Buddha dan juga memeluk agama Shinto yang juga merupakan agama asli negara Jepang. Fakta unik tentang negara Jepang ini kita dapat temukan melalui kebiasaan hidup mereka. Mereka menerapkan etika sosial dan moral yang paling tinggi. Mungkin di antara kita pernah belajar bahasa Jepang mungkin, atau mungkin kita melihat corak kebudayaannya, banyak sekali tata kehidupan yang diterapkan mereka, sehingga ketika misalkan kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau mungkin dengan senior maupun senpai, nah, mereka itu menerapkan bahasa maupun tata cara berbicara yang berbeda-beda sesuai dengan konteks pembicaraan mereka. Nah, itu merupakan salah satu contoh keunikan negara Jepang, di mana etika moral dan sosial mereka itu sangat tinggi. Dan yang kedua, keunikan budaya Jepang ini juga dapat dilihat dari bentuk seninya, seperti rangkaian bunga, ikebana, atau mungkin seni melipat kertas origami yang sering kita lakukan juga, atau mungkin juga upacara minum teh Sanoyu yang mereka terapkan, kaligrafi, seni menulis, dan juga pewayangan. Meski demikian, negara Jepang ini juga memiliki pergumulan dan kebutuhan akan Injil. Yang pertama, banyak orang Jepang yang terobsesi dengan kesenangan materialistis, karir, dan harta benda. Ya, ini tidak jauh terlepas dari ibu kota negara Tokyo itu yang terkenal dengan ibu kota megapolis, di mana sebagian besar orang di sana menerapkan budaya konsumerisme maupun hedonisme. Bahkan mereka memiliki suatu statement bahwa kesuksesan hidup itu ditentukan seberapa kita berhasil dalam karir pekerjaan kita. Nah, dengan demikian kebutuhan terbesar mereka itu adalah mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka, sehingga mereka pun juga memperoleh keselamatan. Dan pergumulan yang kedua, kekristenan di Jepang saat ini itu sekitar 1,2%. Banyak orang Kristen di Jepang yang dipengaruhi oleh agama Buddha maupun Shinto, termasuk dari tata cara upacaranya maupun kebiasaannya, di mana mereka itu tidak memiliki persyaratan kehadiran yang teratur. Beda dengan kita mungkin yang kita sering ke gereja setiap minggu. Nah, mereka itu tidak memiliki persyaratan kehadiran yang teratur. Dan pemikiran ini mereka bawa di dalam kegiatan umat Kristiani mereka, sehingga pemuritan pun juga tidak berjalan dengan semestinya, tidak berjalan dengan optimal, bahkan mengalami kemunduran rohani. Terlebih lagi, kita juga melihat fakta bahwa negara Jepang ini juga terkenal dengan tingkat kasus bunuh diri tertinggi. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika mereka mengejar kesuksesan hidup dan mereka tidak berhasil memperolehnya, seringkali yang menjadi solusi dari permasalahan itu adalah mereka mengambil tindakan bunuh diri. Hal ini tentu memilukan dan mereka butuh
Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti kepada mereka. Dengan demikian, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pokok-pokok doa untuk negara Jepang. Yang pertama, kita berdoa kiranya Tuhan memanggil para pekerja untuk pergi ke Jepang dan melakukan misi Tuhan di sana. Dan yang kedua, kita berdoa kiranya Roh Kudus bekerja untuk melembutkan hati orang Jepang terhadap orang-orang Kristen yang ada di sana, supaya mereka mau menerima Injil. Dan yang ketiga, kita juga berdoa kiranya Tuhan membangunkan gereja-gereja lokal yang ada di negara Jepang. Dan yang terakhir, kita juga berdoa kiranya orang Kristen yang ada di Jepang memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Yesus dan pengharapan kepada keluarga dan teman-teman mereka. Berikut pokok-pokok doa yang bisa kita naikkan. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menjeda video ini untuk kita boleh bersama-sama mendoakan pokok-pokok doa ini. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan mengabulkan doa kita. Secara khusus kiranya terjadi kebangunan rohani dan pemulihan di negara Jepang ini. Saya Devi Jaya, sampai bertemu di program Doa Misi bagi Suku dan Bangsa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.